Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita dapat kembali mendengarkan firman Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kehidupan kita. Baik, langsung saja mari kita buka kebenaran firman Tuhan kita yang terambil dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua ayat 8-10. Sekali lagi, kitab Efesus pasalnya yang kedua ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Baik, kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini saya akan memberikan tema keselamatan karena anugerah. Sekali lagi, tema kebenaran firman Tuhan kita pada siang hari ini yaitu keselamatan karena anugerah. Keselamatan adalah pemberian Allah secara gratis bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Banyak orang di luar sana berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan supaya mereka diselamatkan, tanpa mereka sadari bahwa manusia itu tidak ada satupun yang benar di mata Tuhan. Sebab manusia itu semuanya telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dari dosa manusia adalah maut. Jadi, kalau bukan karena kekuatan kita, kalau bukan karena kebaikan kita, lalu bagaimana kita mendapatkan atau memperoleh keselamatan itu? Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, itu yang akan kita pelajari pada hari ini, keselamatan karena anugerah, dengan mengikuti konsep keselamatan dalam Efesus pasal yang kedua sampai dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10, bagaimana konsep keselamatan. Nah, konsep keselamatan yang pertama yaitu karena kasih karunia oleh iman. Sekali lagi, keselamatan kita peroleh hanya karena kasih karunia Tuhan oleh iman. Mari kita baca ayatnya. Yang ke-8a berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kasih karunia adalah kekuatan ilahi yang kita terima melalui perdamaian Yesus, yang ia rela mati di atas kayu salib, bahkan darahnya tercurah untuk menebus dosa-dosa setiap kita manusia yang berdosa ini. Kasih karunia kita peroleh dari Tuhan itu secara gratis, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Mengapa saya katakan secara gratis? Sebab Tuhan tidak memungut biaya apa-apa, tetapi Tuhan memberikannya hanya secara cuma-cuma kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi setiap orang yang percaya kepada Dia akan menerima anugerah yang sangat luar biasa ini, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam ayat-ayatnya yang sebelumnya, bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan sebenarnya. Karena kita ini adalah orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa. Kita ini adalah orang-orang yang hidup di dalam kuasa dosa. Kita ini adalah orang-orang yang hidup di dalam kuasa iblis. Kita ini adalah orang-orang yang hidup di bawah murkanya Tuhan. Jadi kita tidak layak, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan kita dilayakkan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita dilayakkan karena begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya katakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beruntung. Mengapa saya katakan orang-orang yang beruntung? Karena kita hanya dengan mengulurkan tangan saja kepada Tuhan, Dia akan menyelamatkan kita. Kita akan memperoleh kasih spesial, anugerah yang spesial daripada Tuhan. Mengulurkan tangan di sini yaitu menerima Tuhan, yaitu memiliki iman yang menerima Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan respon dari iman kita yaitu pertobatan. Jadi pertobatan di sini, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak hanya sekedar kata bertobat. Oh Tuhan, saya ini berdosa. Tidak hanya sekedar kata saya merasa berdosa. Tetapi pertobatan di sini, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, perubahan sikap hati, perubahan pikiran, perubahan cara pandang dari yang awalnya hanya memikirkan kehidupannya ini untuk menyenangkan dunia,
untuk hidupnya ini, supaya hidupnya ini bahagia di dunia ini, tetapi cara pikirnya berubah, sikap hatinya berubah, yaitu segala sesuatu yang dia lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu arti pertobatan yang dimaksudkan di sini, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Sehingga dengan respon dari iman kita ini, Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Kasih karunia Tuhan itu sungguh besar dan sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kita, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Dengan kasih karunia ini, kita menjadi manusia baru. Kita diperbaharui oleh Allah, oleh karena kasih-Nya. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa sebenarnya dia ini juga adalah orang-orang yang sama seperti mereka ini. Dalam ayatnya yang ketiga dia berkata bahwa saya juga terhitung di antara mereka. Siapa mereka di sini? Orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang hidup di dalam hawa nafsu, orang-orang yang mengikuti kehendak dagingnya. Tetapi Rasul Paulus berkata di dalam ayatnya yang keempat dan kelima, di sana ia berkata, tetapi Allah yang punya, yang kaya akan kasih karunia, sehingga ia melimpahkan kepada kita, dan ia menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Yang dahulu kita adalah orang-orang yang tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan kita dan menyelamatkan hidup kita. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika Tuhan mengubahkan kehidupan kita, ketika Tuhan memberikan kita kasih karunia, mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap percaya kepada Dia. Mari kita tetap hidup di dalam kekudusan, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kita. Sekali lagi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, keselamatan kita itu karena kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu hanya karena kasih yang begitu luar biasa Tuhan berikan kepada kita, yang sebenarnya kita tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan kita oleh karena kasih-Nya yang begitu besar. Amin. Jika yang pertama tadi adalah keselamatan itu hanya karena kasih karunia Tuhan, maka yang kedua saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, keselamatan kita bukan karena hasil usaha kita. Sekali lagi, keselamatan bukan hasil usaha. Mari kita baca dalam ayatnya yang ke-8b sampai ayatnya yang ke-9. Begini firman Tuhan, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ayat ini sungguh jelas mengatakan bahwa itu bukan hasil usaha kita. Arti kata usaha dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau pekerjaan untuk mencapai sesuatu. Nah, dari ayat ini jelas bahwa firman Tuhan ini mengatakan bahwa keselamatan kita bukan karena pekerjaan, bukan karena usaha, bukan karena kebaikan kita, bukan karena amal kita, bukan karena kita melakukan segala sesuatu atau bahkan menaati perintah Tuhan. Bukan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Sungguh jelas ayat ini mengatakan, bukan karena itu semua, tetapi hanya karena kasih anugerah Tuhan yang boleh Tuhan anugerahkan kepada setiap kita yang percaya kepadanya, kita diselamatkan. Amin. Banyak orang berpikir bahwa dengan melakukan kebaikan, maka perbuatan yang jahat yang mereka lakukan itu pun beres. Mereka berpikir bahwa itu alasan dari kejahatan yang mereka lakukan adalah dengan mereka melakukan kebaikan, maka semua kejahatan mereka itu akan diubahkan menjadi kebaikan. Nah, jika benar demikian saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, maka konsekuensinya adalah banyak orang di luar sana, saya percaya bahwa orang-orang yang sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan tidak demikian, karena mereka percaya bahwa kita diselamatkan itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Tetapi orang-orang di luar sana, jika benar demikian bahwa kejahatan
adalah kejahatan yang mereka perbuat dapat dibereskan dengan kebaikan yang mereka lakukan. Jika demikian, maka konsekuensinya orang-orang di luar sana akan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Jika semua orang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, maka tanpa dihindari, perlu adanya juri, perlu adanya ukuran yang harus dicapai dari kebaikan itu. Dengan demikian, orang-orang manusia yang berlomba-lomba, kadang-kadang manusia di dunia ini suka menjadi juri bagi dirinya sendiri, untuk menilai dirinya sendiri dan untuk menilai kebaikan orang lain. Nah, dengan demikian, orang yang menjadi juri bagi dirinya sendiri, ia akan merasa dengan kebaikan yang dia perbuat, ia akan merasa bahwa dia yang paling terbaik, dan ia merendahkan orang lain. Ia menyombongkan diri. Manusia di dunia ini saling menyombongkan diri. Bukannya malah kebaikan itu dikumpulkan, malah kejahatan semakin besar di dunia ini. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dari hal ini kita bisa mengerti bahwa seseorang, manusia di dunia ini, tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya oleh karena perbuatan baiknya, oleh karena amalnya. Karena keselamatan kita peroleh itu bukan karena hasil usaha, pekerjaan keras yang kita lakukan, tetapi itu semua hanya karena kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita baca dalam ayatnya, dalam kitab Titus ayatnya yang ke-7, kitab Titus pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Di sana juga saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jelas dikatakan bahwa keselamatan kita itu bukan karena hasil usaha kita. Itu semuanya karena kasih anugerah dalam kehidupan kita. Mari kita baca saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sekali lagi dalam kitab Titus pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Kristus Yesus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang-orang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Dari ayat kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jelas Rasul Paulus mengatakan bahwa keselamatan itu bukan karena pekerjaan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi itu semua hanya karena kasih anugerah Tuhan yang begitu besar Ia berikan bagi setiap manusia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, keselamatan karena kasih anugerah itu bukan hasil pekerjaan kita, bukan karena amal kita, bukan karena kebaikan kita dan lain sebagainya yang kita usahakan supaya kita diselamatkan, melainkan kita diselamatkan itu hanya karena kasih anugerah Tuhan yang begitu besar. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dengan demikian mari kita juga mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, terlebih dahulu melakukan kebaikan kepada kita. Itu adalah respon kita sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan itu, yaitu berbuat baik, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan melayani Dia yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Yang pertama tadi adalah kita diselamatkan karena kasih anugerah. Yang kedua, kita diselamatkan itu bukan karena hasil usaha kita. Dan yang ketiga, kita diselamatkan karena kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Sekali lagi, yang ketiga adalah karena kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Dalam ayatnya yang ke-10, A berkata,
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saya baca sekali lagi, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ini artinya bahwa kita ini sudah dipilih Allah sebelumnya. Tuhan sudah tahu sebelum kita ketahui bahwa kita ini adalah diselamatkan. Tuhan terlebih dahulu tahu. Tuhan terlebih dahulu memilih kita, bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. Nah, dalam pilihan artinya di sini itu menetapkan. Kata pilihan di sini tidak hanya sekedar dipilih lalu besoknya bisa berubah atau kapan suatu waktu bisa berubah. Tetapi pilihan di sini itu tidak akan pernah berubah. Sekali dipilih oleh Allah, maka selama-lamanya akan tetap menjadi pilihan Allah. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam ayat ini jelas bahwa kita ini adalah yang dipersiapkan Allah sebelumnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baiknya, untuk melayani Dia. Dan pilihan Tuhan tidak akan pernah berubah. Tuhan telah memilih saudara dan saya. Dan pilihan itu tidak akan pernah berubah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Amin. Kalau kita baca dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 28 sampai 29, di sana dikatakan bahwa apa yang sudah menjadi kepunyaan Allah tidak akan ada yang bisa merampas darinya itu. Amin. Jadi saya percaya saya dan saudara adalah pilihan Tuhan yang tidak akan bisa dirampas oleh kuasa maut, dirampas oleh si iblis, dirampas oleh dunia ini. Kita ini adalah pilihan-pilihan Tuhan yang akan terus dan tetap untuk dipilih sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk diselamatkan, tentunya adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Amin. Orang-orang yang hidup di dalam Kristus tentunya orang-orang yang sudah memiliki perubahan dalam hidupnya. Orang-orang yang memiliki perubahan di sini berbeda dari orang lain. Orang lain di sini adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, berbeda dengan orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Amin. Jika saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan tentunya memiliki ciri-ciri yang mengasihi sesama, memiliki karakter Kristus yang tidak membenci orang lain dan mau mengasihi orang lain. Orang-orang pilihan Allah tentunya tidak akan hidup di dalam dosa lagi. Orang-orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen, tetapi jika ia terus hidup di dalam dosa, itu artinya ia harus pertanyakan kembali, Yesus siapa yang ia percaya di dalam hidupnya. Karena di luar sana, bahkan pemain-pemain bola saat ini banyak yang mengatasnamakan Yesus. Jangan-jangan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, orang-orang seperti ini yang mereka terima adalah Yesus seperti itu. Itu Yesus pemain bola, bukan Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jika kita sudah diselamatkan, sudah dipilih oleh Tuhan, sudah ditetapkan oleh Tuhan, tentunya kita akan memiliki perubahan dari sikap kita, dari perilaku kita. Kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih, yang memiliki karakter-karakter Kristus untuk kita lakukan setiap hari, setiap pelayanan kita, dan seluruh kehidupan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan persiapkan jauh sebelumnya untuk melakukan pekerjaan baiknya Tuhan. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, orang-orang yang sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupannya, tentu ada titik pertobatan, titik perubahan yang ia miliki. Yang dahulu dia orang-orang yang hidup di dalam dosa, tetapi ketika ia sudah menerima kasih karunia Tuhan, ia akan berubah menjadi orang-orang yang
penuh dengan kasih, dan kehidupannya sehari-hari hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan kita hari ini, saudaraku yang terkasih, keselamatan karena anugerah, yaitu pemberian Allah secara cuma-cuma, secara gratis, tanpa biaya apapun. Semua kita peroleh bukan karena baiknya kita, tetapi semua karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Konsep keselamatan kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, yang pertama, yaitu keselamatan kita itu hanya karena kasih anugerah Tuhan kepada setiap kita oleh iman. Dan yang kedua, itu bukan hasil usaha kita. Dan yang ketiga adalah karena kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah saudara berikan hanya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.